Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang port security. Port security dari namanya itu port yang artinya interface dan security yang artinya mengamankan. Oke, seperti biasa kita akan menggunakan contoh kasus. Misalkan di sini kita mempunyai beberapa server. Di sini ada 3 server saja ya teman-teman. Lalu server-server ini dihubungkan ke switch. Di switch kita hubungkan pada pengujiannya. Ada klien 1. Oke, kita coba hubungkan. Kita ganti nama saja agar lebih memudahkan ya teman-teman. Oke, ini server 1, ini server 2, ini server 3, dan ini adalah kliennya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini server 3 terhubung pada FA01. Kemudian server 2 terhubung pada FA02 dan server 1 terhubung pada FA03. Nah, untuk FA01, 2, 3 ini pastikan teman-teman terhubung pada server ya. Misalkan ada sebuah hacker ingin mencabut port FA01 yang berada di server 3. Cara cabutnya, teman-teman pencet yang hijau lalu arahkan ke hacker. Oke. Nah, saat dipindahkan ke hacker ingin mengirimkan paket pada klien, seharusnya yang FA01 ini akan mati. Jadi, FA01 ini dikhususkan untuk server saja ya teman-teman, untuk ke server saja. Misalkan, ada yang ingin mencabut, lalu mengirimkan paket atau menghack paket, selain dari server itu nantinya akan mati. Gitu ya teman-teman untuk penjelasan tentang port security. Di video selanjutnya kita akan praktik mengkonfigurasi port security-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi pada port security. Nah, sebelum kita konfigurasi untuk port security-nya, kita akan konfigurasi IP address pada tiap-tiap server dan juga kliennya. Oke teman-teman, misalkan di sini server 1, kita ke desktop, lalu ke IP config. Nah, misalkan di sini IP-nya yaitu 192.168.50.1. Kemudian subnet masknya default ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba di server 2 dengan IP-nya yaitu 192.168.50.2. Subnet masknya default ya teman-teman. Kemudian untuk server 3, kita ke IP config, lalu IP-nya masukkan 192.168.50.3. Kemudian subnet masknya default juga. Oke, lalu kita masuk pada klien juga ya teman-teman. Kita setting IP-nya. Kita setting IP-nya yaitu 192.168.50.4. Nah, sudah selesai teman-teman. Kemudian kita akan coba mengirimkan paket dari server 1 ke klien. Di sini successful ya teman-teman. Kemudian kita coba lagi di server 2 ke klien. Oke, successful juga, dan server 3 ke klien. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah successful. Oke, kita akan coba konfigurasi pada switch-nya. Kita akan coba konfigurasi pada port security-nya ya teman-teman. Langsung saja kita masuk pada tab CLI. Nah, untuk mengkonfigurasi port security kita harus dalam mode akses ya teman-teman. Jadi untuk FA0, 1, 2, dan 3 ini kita akan setting menjadi mode akses. Oke, kita langsung saja ketikkan interface range FA01 sampai 3 switch port mode access, kemudian exit. Kemudian exit. Oke, sudah selesai teman-teman untuk konfigurasi mode aksesnya. Oke, kemudian kita akan coba untuk konfigurasi port security-nya. Misalkan kita akan menggunakan server 3 dulu pada port FA01. Langsung saja interface FA01, switch port security. Kita klik enter agar konfigurasi port security-nya menyala atau enable ya teman-teman. Oke, selanjutnya ketik switch port security MAC address. Nah, di sini kita harus memasukkan MAC address-nya ya teman-teman. Jadi untuk port security-nya itu dideteksi melalui MAC address. Nah, cara melihat MAC address-nya, kita buka di server 3 ini. Kemudian kita ke config.
Kita klik Fast Ethernet 0 ini. Nah, di sini kita bisa lihat MAC address-nya ya teman-teman. Oke, kita kemudian kita copy. Setelah itu kita masuk lagi pada switch dan kita masukkan MAC address-nya. Kita tempel. Kita enter. Oke, sudah selesai teman-teman untuk port security-nya. Jadi, fungsi dari konfigurasi switch port security MAC address-nya yaitu yang diperbolehkan pada FA01 adalah MAC address yang ini. Yang dimana MAC address yang ini itu adalah yang ada di server 3. Oke, kemudian kita masuk ke switch port security maksimum 1. Atau misalkan teman-teman mau maksimumnya itu berapa? Misalkan kita memiliki BOS dan BOS tersebut mempunyai 2 buah komputer, pada siang hari menggunakan komputer dan pada malam hari menggunakan laptop. Berarti ini memasukkan 2 MAC address. Oke, kemudian kita ketik switch port security violation shutdown. Yang artinya ketika kabel itu dicabut kemudian dimasukkan ke hacker dan hacker ingin mengirimkan paket kepada klien itu tidak bisa ya teman-teman karena portnya akan mati. Jadi selain dari MAC address yang di sini akan di shutdown. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Di video selanjutnya kita akan mencoba untuk pengujiannya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba pengujian dari port security violation shutdown. Oke teman-teman, misalkan kita cabut dari sini dan kita sambungkan ke hacker. Lalu kita masukkan fast Ethernet-nya, fast Ethernet 10. Oke, jika sudah menyala, kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, di sini valid ya teman-teman. Kita coba lagi. Dan masih tetap valid. Mungkin di komputer ini kita belum memasukkan IP. Kita coba setting IP-nya terlebih dahulu. Yaitu 192.168.50.5 dan subnet masknya default ya teman-teman. Dan sekarang sudah mati ya teman-teman, bisa dilihat kabelnya. Oke, kita coba hubungkan kembali ke server, kemudian kita nyalakan lagi. Interface FA01 no shutdown. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri ya bahwa di sini ada change status down yang artinya masih mati. Untuk menyalakan kembali kita ketikkan shutdown terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan lagi no shutdown. Oke teman-teman, bisa dilihat sendiri ya bahwa di sini sudah menyala lagi. Oke, kemudian kita coba lagi kirimkan paket dari hacker ke klien. Kita nyalakan sampai hijau ya, dan bisa dilihat sendiri sekarang sudah mati pada port FA01-nya. Kemudian kita coba lihat langsung masuk ke mode global configuration. Show port security interface FA01 dan bisa dilihat teman-teman di sini adalah less secure address. Di sini adalah yang melakukan hackernya. Oke, kita akan coba cek apakah MAC address ini adalah MAC addressnya server 3 atau MAC address hacker. Kita coba cek di hacker, kita ke config, kemudian fast Ethernet 0. Dan di sini bisa dilihat ya teman-teman, MAC address-nya sama. Oke teman-teman, kita coba nyalakan kembali. Kita ketikkan interface FA01 shutdown, kemudian no shutdown. Jadi begitu ya teman-teman untuk violation shutdown, yaitu untuk memastikan port atau interface-nya saat ada hacker ingin mengirimkan paket ke yang lain. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar tentang MAC address sticky. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang MAC address sticky. Kita coba lihat di switch 1, kemudian kita scroll ke atas. Nah, kita lihat ya teman-teman bahwa di sini saat melakukan switch port security MAC address, kita harus memasukkan MAC address-nya. Nah, pada MAC address sticky ini kita tidak perlu memasukkan MAC address-nya. Saat kita mengkonfigurasi MAC address sticky ini, artinya port pertama yang terhubung pada port FA01-nya akan dideteksi, jadi switch akan
Artinya, port pertama yang terhubung pada port FA01-nya akan dideteksi, jadi switch akan mendeteksi port yang pertama terhubung pada FA01. Oke, kita coba konfigurasi. Interface FA01, switch port security, MAC address sticky. Kemudian switch port security maksimum 1. Oke, kemudian switch port security violation shutdown, port security violation, kemudian kita tanda-tanya. Dan di sini ada 3, yaitu protect, restrict, dan shutdown. Nah, untuk yang shutdown ini artinya saat ada hacker mencabut portnya lalu dihubungkan ke hacker dan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, nantinya portnya akan shutdown. Nah, untuk yang restrict dan protect itu portnya tidak mati, namun semua media akan diblokir. Jadi untuk protect dan restrict ini memblokir semua paket yang ada di MAC address lain di server. Oke teman-teman, kemudian kita coba do show port security interface FA01. Di sini teman-teman bisa dilihat ya bahwa sticky MAC address-nya masih 0. Seharusnya sudah ada. Oke, kita coba di server 2 saja ya teman-teman. Pada interface-nya yaitu FA02, kita langsung saja ke konfigurasinya. Interface FA02, do show port security interface FA02. Dan di sini port security-nya disable yang artinya belum menyala. Oke, kita nyalakan dulu. Switch port security, do show port security interface FA02. Dan di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa port security-nya sudah menyala. Oke, kita lanjut. Switch port security MAC address sticky. Switch port security maksimum 1. Switch port security violation shutdown. Oke, kita coba lihat. Do show port security interface FA02. Dan di sini bisa dilihat ya teman-teman masih 0 semua. Itu artinya belum ada yang masuk port security-nya atau masih belum terdeteksi di FA02-nya. Oke, kita coba kirimkan paket dari server ke klien. Sini successful ya teman-teman. Dan kemudian kita coba lihat di sini do show port security interface FA02. Dan di sini totalnya semuanya sudah 1, yang artinya sudah ada device yang terhubung atau sudah dideteksi oleh switch-nya. Jadi MAC address ini akan dideteksi oleh switch-nya dan MAC address ini akan diizinkan memasuki FA02. Oke, kemudian kita coba pada hacker. Kita lepaskan dulu kabelnya dan sambungkan ke PC hacker. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, di sini hasilnya valid ya teman-teman. Di sini kabelnya sudah mati. Jadi kita sambungkan lagi ya teman-teman ke server 2. Kita langsung ke interface FA02, kita shutdown dulu. Kemudian no shutdown. Kita time forward saja. Nah, di sini sudah hijau. Oke teman-teman, di video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi violation protect. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba konfigurasi violation protect. Kita akan coba lihat di switch-nya. Di sini kita akan menggunakan server 1. Oke, kita ke interface FA03. Kita harus masuk ke mode akses ya teman-teman. Switch port mode akses. Kemudian switch port security violation, kita tanda tanya. Dan di sini ada 3, yaitu protect, restrict, dan shutdown. Untuk shutdown ini, ketika ada hacker akan mengirimkan paket, nanti portnya akan mati, sedangkan restrict akan diblokir semua untuk portnya dan portnya tidak akan mati. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya. Do show port security interface FA03. Di sini masih disable yang artinya belum menyala ya teman-teman. Kita nyalakan terlebih dahulu. Switch port security. Do show port security interface FA03. Dan bisa dilihat sudah enable atau sudah menyala. Oke, kemudian switch port security MAC address sticky. Switch port security maksimum 1. Kemudian switch port security violation protect. Nah, teman-teman mungkin bingung ya untuk violation protect dan restrict. Nah, untuk yang protect kita cari komennya dulu.
Nah, ketika melakukan show port security FA03, di sini ada yang namanya security violation count. Untuk yang protect akan tetap 0 dan untuk yang restrict akan menambah 1 atau 2 atau 3 atau berapa. Jadi, sudah berapa saja orang yang sudah melakukan hacker atau mengirimkan paket pada port FA03 selain MAC address yang dideteksi. Oke teman-teman, di sini violation modenya sudah protect dan di sini belum terdeteksi MAC address yang terhubung. Kita coba kirimkan paket. Di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba lihat lagi. Do show port security interface FA03. Dan di sini sudah masuk ke sticky MAC address-nya yaitu 1. Lalu total MAC address dan maksimum MAC address-nya juga 1. Kita langsung saja ke pengujiannya. Kita coba cabut kabelnya dan hubungkan ke hacker. Kita time forward saja agar cepat. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke server 2. Oke, di sini violet. Kita coba dari hacker ke server 3. Violet juga ya teman-teman. Kemudian dari hacker ke client. Dan di sini juga violet. Namun di sini kabelnya masih menyala atau up ya teman-teman. Oke, kita hubungkan kembali. Kita kirimkan paket dari server 1 ke klien. Dan di sini successful. Kemudian dari server 1 ke server 2 successful. Oke, nah begitu ya teman-teman. Jadi teknisi tidak perlu mencolokkan kembali kabelnya ke port server. Oke, kemudian kita coba ke switch. Kita ketik do show port interface FA03. Dan di sini violation security-nya masih tetap 0. Oke, begitu ya teman-teman untuk violation protect. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang violation restrict. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang violation restrict. Oke, langsung saja kita langsung ke konfigurasinya. Di sini kita tambahkan dulu servernya. Oke, kemudian kita hubungkan. Dan di sini masuk pada FA05 ya teman-teman. Kita konfigurasi untuk IP address-nya terlebih dahulu yaitu 192.168.50.6. Oke, kemudian masuk pada switch. Lalu kita masuk ke interface FA05. Switch port mode access, switch port security. Kemudian switch port security MAC address sticky. Lalu switch port security maksimum 1. Dan switch port security violation restrict. Oke, kemudian do show port security interface FA05. Dan di sini belum dideteksi ya teman-teman. Kita coba kirimkan paket dari server 4 ke client. Oke, kita coba 2 kali. Di switch-nya kita coba lihat lagi do show port security interface FA05. Dan di sini sticky MAC address-nya 1. Total MAC address 1 dan maksimum MAC address-nya juga 1. Dan di sini MAC address-nya juga sudah terdeteksi ya teman-teman dan violation modenya restrict. Oke, untuk port interface FA05 ini kita colokkan ke hacker. Kita time forward terlebih dahulu agar cepat. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke client. Di sini violet hasilnya ya teman-teman. Kemudian kita coba dari hacker ke server 1, hasilnya violet juga. Lalu dari hacker ke server 2 dan hasilnya violet. Dan dari hacker ke server 3 juga violet ya teman-teman. Oke, kita coba lihat dari sini. Kita coba lihat di sini do show port security interface FA05. Dan bisa dilihat di sini security violation count-nya ada 4, yang artinya ada 4 paket yang diblokir atau ada 4 paket dari MAC address lain yang diblokir. Begitu ya teman-teman untuk violation restrict. Oke teman-teman, kita coba kembalikan lagi. Kemudian kita coba hijaukan. Oke, lalu kita coba kirimkan paket dari server ke client. Dan di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman mengenai port security. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.